Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi baru Madrasah Sanawiyah Nur Iman yang saya banggakan, alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita masih dapat menikmati udara segar pada pagi hari ini. Kita masih dapat melaksanakan aktivitas pada pagi hari ini dengan tidak ada halangan apapun kecuali halangan pandemi COVID-19 ini. Ya, memang adanya COVID-19 ini menjadikan kita sementara waktu belajarnya tidak bisa bertatap muka. Mas Tasiba ini kita laksanakan tidak bisa dengan bertatap muka, tapi hanya melalui layar ponsel ataupun layar laptop ini. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari semua kejadian ini. Tidak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, pastinya sebagian besar dari anak-anak semua sudah berada di pondok ya. Ini coba saya panggil satu-satu. Pertama ada yang bernama Aufa Abdul Alim dari Bantul ya. Ini sudah di pondok apa belum ini ya? Falahiyah pondoknya. Ada Harina Hilyatus Sholihah dari Turi ya, selamat bergabung di Madrasah Sanawiyah Nur Iman. Ada Muhammad Aqsol Wafi dari Magelang. Ada Felda Mufarrihati dari Tinom Sidoarum ya, selamat bergabung. Ada Tangguh Jalu Al-Haqqi Gunung Kidul ya. Ada Derliza Aprilia Putri dari Banyumas. Wah, ini lumayan jauh dari luar kota ini ya. Selamat bergabung ya. Mudah-mudahan betah. Ada Intan Salsabila dari Temanggung ya, dari luar kota juga. Ada Derliza Aprilia Putri dari Banyumas. Oh ya, sudah saya sebut tadi ya. Ada Ahmad Falih Kalidres Jakarta Barat. Wah, ini lumayan jauh ini ya. Selamat bergabung di MTS Nur Iman Melangi, Yogyakarta. Selanjutnya ada Fafa Yulista dari Temanggung juga. Ada Windy Lestari dari Banyumas lagi. Ada Eka Fatihatun Naiman Eka Latifatun Naiman Banyumas lagi. Selamat bergabung. Selanjutnya ada Nur Halimatus Sa'diyah dari Bantul ya, Al-Huda pondoknya ya, selamat bergabung. Ada Arina Mazida Rahma. Ada lagi selanjutnya Helmi Latifan Nabil ya. Selanjutnya Muhammad Ilham Chandra dari Bengkulu. Wah, ini dari luar Jawa, ini jauh sekali ya. Mudah-mudahan betah di sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya untuk semuanya saja. Selanjutnya Ahmad Musyarif Panotogomo ya, namanya sangat
apa ini istilahnya, Jawani Ahmad Musyarif Panotogomo. Mudah-mudahan benar-benar menjadi Panotogomo ya, menjadi orang yang ahli ilmu agomo, berasal dari Purworejo. Selanjutnya ada Hilda Shalwa RF ya, dari Yogyakarta saja. 18 selanjutnya ada Doni Ramadan. Doni Ramadan dari Canden. Canden itu mana ya? Pokoknya dari mana saja, selamat bergabung. Selanjutnya ada Siti Aisyah dari Yogyakarta. Ada Tiara Sumsel, dari Sumatera Selatan ya, jauh sekali. Mudah-mudahan betah ya di sini, kerasan dan nyaman belajar di MTS Nur Iman. Selanjutnya ada Izza Minhatul Maula dari Cilongok, Banyumas ya. Ada Umam Zainal Palembang, iya dari Palembang. Ini jauh juga ini, mudah-mudahan betah dan nyaman di Madrasah Sanawiyah Nur Iman. Selanjutnya ada Fania dari Bantul. Selanjutnya Eksanti Nuraini Putri dari Bantul juga ya, banyak ini dari Bantul nih. Selanjutnya Muhammad Haflah Mufadilah Purbalingga. Selanjutnya lagi ada Andina An-Nur Hidayah dari Patikrojo. Andina Nur Hidayah Patikrojo ini namanya apa daerahnya ya? Oh ya, apa Andina An-Nur Hidayah Patikraja gitu ya namanya ya. Belum berkenalan secara langsung ya. Besok kalau sudah ketemu bisa berkenalan secara langsung. Dari mana tadi? Dari Banyumas ya, di Pondok Pesantren Melangi Timur ya, selamat bergabung. Ada Alesa Silan Nuri dari Kulon Progo. Ada Mailatul Husnia dari Kulon Progo. Ada Sayyidah As-Safa Rajab Putri Sardani, namanya panjang sekali, dari Wonosobo. Selanjutnya ada Aisyah Indah Rahmawati dari Wonosobo. Ada Zainal Abidin dari Sleman. Ada Jovanda Alden Parisya dari Yogyakarta saja ya. Selanjutnya ada Saif Nur Rahmat dari Kulon Progo. Selanjutnya ada Ahmad Febri Nugroho Sleman ya. Selanjutnya lagi ada At-Ta'ala Noval Bantul. At-Ta'ala Noval ya, Noval Bantul ya. Ini nama-nama ya, belum selanjutnya lagi ada Wadoh Rizka Maulidiyatun Cirebon ya, dari Cirebon. Selamat bergabung di Madrasah Sanawiyah Nur Iman. Ini belum semuanya tercatat di sini ya. Untuk semuanya saja yang bergabung di Madrasah Sanawiyah Nur Iman, karena ini saya cuma mengambil dari yang online, yang offline belum saya masukkan di sini, tapi sudah ada datanya. Saya ucapkan selamat bergabung di Madrasah Sanawiyah Nur Iman. Mudah-mudahan betah, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan nyaman belajar di madrasah di sini ya. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya saya perkenalkan, saya adalah Aminullah. Nama saya Aminullah. Alamat saya di Jalan Magelang, Karangwaru. Di Madrasah Sanawiyah ini saya berlaku sebagai kepala madrasah ya. Saya diberi amanat untuk menjadi kepala madrasah di sini ya. Tentunya masih banyak sekali kekurangan dan hal-hal yang perlu saya pelajari lagi, saya perbaiki lagi ya. Mohon doanya, mudah-mudahan saya bisa memegang amanah ini dengan baik, dapat membimbing anak-anak semua menjadi anak-anak yang soleh dan menjadi anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini
ya materi kita adalah tentang kepemimpinan. Materi mastasibah kita adalah kepemimpinan. Anak-anakku sekalian, ketika kita berbicara tentang kepemimpinan, itu pasti yang terbersit di dalam benak kita adalah seorang pemimpin yang besar. Itu ya. Siapa coba pemimpin yang pernah Anda kenal di dunia ini? Nah, kalau di negara kita ada Presiden Soekarno, ya, seorang tokoh yang membawa Indonesia menjadi negara merdeka. Ya, beliau disebut juga dengan proklamator, ya, itu termasuk salah satu contoh pemimpin besar. Ya. Banyak lagi pemimpin-pemimpin, contoh pemimpin besar, ya, dan yang tidak boleh kita lupakan, yang harus senantiasa kita kenang adalah beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah pemimpin umat sejagat raya yang mampu menyelamatkan umat tidak hanya di dunia saja, tapi besok di akhirat. Banyak sekali contoh-contoh pemimpin di dunia ini, ya, pemimpin-pemimpin negara, para raja dan lain sebagainya. Kalau kita mengenang Majapahit dulu, ya, contohnya, nah itu rajanya sampai terkenal di seluruh antero Nusantara. Itu salah satu contoh pemimpin besar. Tapi sebenarnya ketika kita membicarakan tentang kepemimpinan, ya, itu kita tidak perlu terlalu jauh berpikir ke sana, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya. Jadi apa itu kira-kira artinya? Kullukum, setiap kalian semua adalah pemimpin. Kullukum ra'in, setiap kalian semua adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian semua akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan Anda. Nah, inilah ketika kita berbicara tentang kepemimpinan, tidak perlu jauh, ya, tidak perlu jauh-jauh ke sana, tapi kita bisa menjadikan itu sebagai pegangan bahwa setiap kita adalah pemimpin dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Nah, anak-anakku sekalian, besok ketika Anda sudah masuk di madrasah dan menjalani proses belajar di madrasah sanawiyah, dan Anda masuk di kelas 1 misalnya, itu Anda akan memegang peranan masing-masing. Ada yang menjadi ketua kelas, ada yang menjadi sekretaris, ada yang menjadi bagian keamanan dan lain sebagainya. Bahkan ada yang hanya menjadi anggota saja, tidak menjadi apa-apa. Tapi yang tidak menjadi apapun itu, ya, yang tidak kebagian tugas di madrasah, itu bukan berarti tidak punya tanggung jawab. Itulah sebabnya Rasulullah bersabda, kullukum ra'in, setiap Anda adalah pemimpin. Nah, apa maksudnya? Pemimpin dari diri Anda sendiri. Nah, itu ya. Anda punya tangan, Anda punya kaki, Anda punya mata, Anda punya mulut, Anda punya badan, dan Anda punya segalanya, ya, yang berada di dalam tubuh Anda, menjadi bagian daripada tubuh Anda semua. Nah, itu adalah menjadi tanggung jawab kalian semua. Yang ketua kelas, dia bertanggung jawab atas anak kelasnya, teman-teman kelas. Bagaimana proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, ya, bagaimana kebersihan bisa berjalan dengan lancar, itu semuanya menjadi tanggung jawab ketua kelas untuk dapat mengkoordinir teman-temannya. Tuh ya. Selanjutnya, menjadi pemimpin itu memang tidak mudah, karena
pemimpin, ketika kita berbicara tentang seorang pemimpin, itu kita berbicara tentang seni mengatur, ya, tentang mengatur orang lain. Yang namanya mengatur orang lain itu tidak mudah, itu harus menggunakan cara, tidak bisa semau kita sendiri. Setiap orang mempunyai kemauan sendiri, setiap orang mempunyai karakter sendiri-sendiri, berbeda-beda. Nah, itu butuh seni, butuh cara agar apa yang kita inginkan, apa yang kita perintahkan itu bisa diterima oleh semua orang dan bisa dilakukan dengan baik. Nah, ini tentunya butuh cara. Bagaimana cara kita belajar? Ya, bagaimana kita belajar tentang pemimpin, contoh-contoh pemimpin besar tadi. Bagaimana Pak Soekarno memimpin, bagaimana para presiden-presiden di Indonesia ini memimpin. Nah, ini bisa kita jadikan contoh. Bagaimana para pemimpin agama dulu, bagaimana Rasulullah memimpin para sahabatnya, para umatnya, itu bisa dijadikan pelajaran. Ya, sedikit demi sedikit, ya. Ketika kita mau belajar menjadi seorang pemimpin, insya Allah kita akan menjadi pemimpin yang baik, yang besar. Termasuk yang menjadi poin berat daripada pemimpin itu adalah karena pemimpin itu tidak bisa serta-merta hanya menyuruh, hanya mengkoordinir, tapi pemimpin punya tanggung jawab untuk memberi contoh. Nah, ini yang berat, ya. Orang bisa dengan mudah menyuruh, orang bisa dengan mudah mengkoordinir, tapi kalau tidak memberi contoh, nah, itu juga sulit diterima oleh yang kita pimpin. Ketuanya saja nyuruh tapi tidak mau melakukan. Aku juga tidak mau. Nah, ini jadinya seperti ini. Kalau seorang pemimpin menyuruh membersihkan, minimal dia harus memberi contoh dulu membersihkan. Ya, bukan berarti pemimpin itu tidak mau melaksanakan tugas dari apa yang diperintahkan. Akan lebih baik kalau pemimpin itu mampu memberi contoh terlebih dahulu. Inilah, ya. Jadi pemimpin itu tidak mudah karena berkaitan langsung dengan cara mengatur orang lain, cara memerintahkan orang lain, dan juga pemimpin itu punya tanggung jawab untuk memberi contoh. Itulah. Ya, kembali lagi kepada posisi kita di kelas masing-masing. Besok kalau Anda sudah masuk di kelas, ada yang bertugas menjadi petugas kebersihan, artinya apa? Piket. Nah, ini penting sekali, ya. Piket ini menjadi tanggung jawab anak-anak semua. Nanti ketika ketua sudah menjadwal piket hari Sabtu ini, hari Senin si A, si B, si C. Nah, ini semuanya harus melaksanakan tugasnya. Karena apa? Kondisi kelas bersih, ya. Kondisi kelas nyaman itu akan berdampak langsung pada proses pembelajaran. Kalau kelasnya kotor, kalau kelasnya tidak rapi, ya, kalau kelasnya bau karena banyak sampah di pojokan, ini jelas belajar tidak akan nyaman. Nah, oleh karena itu apa? Yang bertanggung jawab bersih-bersih pada hari itu, nah ini harus melaksanakan kebersihannya, melaksanakan tugasnya. Karena apa? Itu tadi saya sampaikan bahwa setiap kita ini adalah pemimpin. Setiap kita ini adalah akan dimintai pertanggungjawabannya. Anda bertugas, berarti Anda bertugas hari Sabtu piket. Nah, berarti itu Anda akan dimintai pertanggungjawaban apakah sudah dibersihkan atau belum. Kalau sampai tugas Anda tidak dilaksanakan dan akibatnya fatal, membuat pembelajaran tidak efektif, menjadikan penyakit, nah ini Anda yang bertanggung jawab. Nah, inilah gampangnya seperti itu, ya. Jadi ketika kita berbicara tentang kepemimpinan, maka tidak hanya kita membicarakan sosok pemimpin yang besar, tapi kembali kepada hadis Rasulullah bahwa setiap kita adalah pemimpin, minimal pemimpin dari diri kita sendiri. Apakah tugas-tugas dilaksanakan atau tidak? Nah, ini, ya, inilah saya rasa materi tentang kepemimpinan kalau dijabarkan terlalu luas, ya, terlalu lebar, akan tetapi yang perlu diingat sekali lagi pada anak-anak semua bahwa setiap kita adalah pemimpin, ya.
Saya kasih contoh lagi. Misalnya sekarang Anda sudah mondok di pondok masing-masing. Setiap bulan orang tua mengirimkan sangu, ya toh? Ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, ya sampai segitu enggak? ya, ya, berapapun itu yang dikirimkan oleh orang tua kepada Anda, pentasarufan daripada sangu yang diberikan orang tua itu adalah menjadi tanggung jawab anak-anak semua. Inilah yang disebut Anda adalah pemimpin. Bagi apa? Ya bagi titipan dari orang tua itu. Ya, apakah ini akan dihambur-hamburkan hanya buat jajan? Apakah nanti akan dibayarkan di pondok atau di sekolah? Nah, ini menjadi tanggung jawab Anda. Kalau Anda pemimpin yang baik bagi diri Anda pasti akan menggunakan uang sangu itu untuk semestinya, untuk diberikan kepada, ya kalau yang untuk sekolah ya diberikan kepada sekolah, untuk yang di pondok ya diberikan untuk syariah pondok ini. Tapi kalau Anda ini bukan pemimpin bagi diri Anda yang baik, ya wes, Anda akan menggunakan uang itu dengan seenaknya untuk jajan, beli jajan, sudah kenyang masih beli jajan lagi. Akhirnya uangnya tidak tersalurkan, tidak tertasarufkan dengan baik, malah hanya terhambur-hambur, sia-sia. Dan pastinya nanti akan dipintai pertanggungjawaban oleh orang tua Anda. Bagaimana sudah dikasih sangu kok tidak diberikan di pondok, tidak diberikan ke sekolah? Nah, inilah ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya ingatkan, Anda adalah pemimpin bagi diri Anda sendiri. Kalau Anda ketua kelas, Anda akan bertanggung jawab kepada semua teman-teman kelas, tugas-tugas kelas. Anda sekretaris, Anda akan bertanggung jawab di bidang kesekretariatan kelas. Kalau Anda sebagai anggota, Anda sendiri akan bertanggung jawab sebagai diri Anda sendiri. Apakah Anda melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan Anda? Gitu ya. Nah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, sangat terbatas sekali ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, ya, kesalahan kata dan lain sebagainya. Sebelum saya akhiri, sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung di Madrasah Tsanawiyah Nur Iman. Semoga Anda mendapatkan ilmu yang bermanfaat, semoga Anda betah, semoga Anda nyaman belajar di sini dan kelak mendapatkan prestasi yang membanggakan bagi orang tua, orang-orang di sekitar Anda. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.